Di balik tirai besi Perang Dingin, dunia menyaksikan ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi yang tidak banyak diketahui adalah serangkaian kejahatan perang yang tersembunyi, eksperimen manusia, operasi rahasia, dan konspirasi tingkat tinggi. Hari ini, kita akan menyelidiki bukti-bukti yang mengungkap rahasia kelam yang terkubur dalam sejarah. Di tahun 1950-an hingga 1970-an, CIA menjalankan program rahasia yang dikenal sebagai MK Ultra. Eksperimen ini bertujuan untuk menguasai pikiran manusia menggunakan obat-obatan, hipnosis, dan penyiksaan psikologis. Tanpa sepengetahuan mereka, ribuan orang dijadikan kelinci percobaan, termasuk tentara, tahanan, dan bahkan warga sipil biasa. Para peserta eksperimen seringkali dipaksa untuk mengonsumsi LSD dalam dosis tinggi, menjalani hipnosis berulang kali, dan mengalami kekerasan psikologis yang mengubah kepribadian mereka secara permanen. Program ini dilakukan di berbagai institusi, termasuk rumah sakit jiwa, universitas, dan penjara, dengan alasan penelitian ilmiah. Namun, metode yang digunakan sangat tidak etis, menyebabkan banyak korban mengalami trauma berat atau bahkan kehilangan identitas mereka sendiri. Salah satu kasus paling terkenal adalah seorang agen CIA bernama Frank Olson yang diyakini menjadi korban eksperimen MK Ultra sebelum akhirnya tewas dalam keadaan misterius setelah diduga dibuang oleh pemerintah. Banyak yang percaya bahwa MK Ultra tidak benar-benar dihentikan, melainkan berubah menjadi proyek yang lebih rahasia. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa teknik kontrol pikiran ini masih digunakan dalam dunia politik dan militer. Selain itu, ada spekulasi bahwa beberapa pembunuhan terkenal mungkin dikendalikan oleh individu yang telah diprogram melalui metode ini. Bahkan, ada yang menyebut bahwa industri hiburan juga terpengaruh oleh metode serupa untuk menciptakan figur publik yang dapat dikendalikan oleh kelompok elit. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat merekrut lebih dari 1.600 ilmuwan Nazi dalam operasi rahasia yang disebut Operasi Paperclip. Mereka diberi kekebalan dari pengadilan perang dan dipekerjakan dalam proyek-proyek militer dan luar angkasa Amerika, termasuk program roket NASA. Nama-nama besar seperti Wernher von Braun, yang memainkan peran penting dalam pengembangan roket V2 Nazi, kini bekerja untuk pemerintah AS. Operasi ini dilakukan dalam upaya untuk memenangkan perlombaan antariksa dan militer melawan Uni Soviet. Meskipun mereka memiliki pengetahuan teknologi yang luar biasa, banyak ilmuwan ini memiliki masa lalu yang kelam. Beberapa dari mereka pernah terlibat dalam eksperimen manusia yang kejam di kamp konsentrasi, termasuk penelitian tentang efek ketinggian ekstrim, radiasi, dan senjata biologis. Bukannya dihukum, mereka justru mendapatkan posisi bergengsi di lembaga penelitian AS dan menjadi pionir dalam pengembangan teknologi modern yang kita gunakan hingga hari ini. Ada teori yang mengatakan bahwa beberapa teknologi yang kita gunakan saat ini berasal dari eksperimen kejam yang dilakukan oleh para ilmuwan Nazi. Beberapa orang juga percaya bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya AS untuk mendominasi Uni Soviet dalam perlombaan teknologi dan persenjataan. Bahkan, beberapa dokumen yang baru terungkap menunjukkan bahwa Amerika telah lama mengetahui kejahatan yang dilakukan para ilmuwan ini, tetapi memilih untuk menutupinya demi kepentingan geopolitik. Dalam bayangan Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet menjalankan program mata-mata yang ekstrim. Proyek Venona adalah salah satu operasi kontra intelijen terbesar yang berhasil membongkar jaringan mata-mata Soviet di Amerika. Dengan memecahkan kode komunikasi rahasia Soviet, Amerika berhasil menangkap banyak agen rahasia yang bekerja secara diam-diam di dalam pemerintah dan sektor militer mereka. Operasi ini mengungkap sejauh mana Uni Soviet menyusup ke dalam institusi Amerika. Namun, proyek ini juga membawa dampak yang lebih besar terhadap kebebasan sipil. Dengan alasan keamanan nasional, pengawasan massal mulai diterapkan terhadap warga sipil, jurnalis, dan bahkan pejabat pemerintah.
Ketakutan terhadap pengaruh komunisme menyebabkan perburuan mata-mata yang dikenal sebagai S1MCHE Pronunciation Cartis, di mana banyak orang yang dituduh tanpa bukti kuat dan kehilangan pekerjaan atau bahkan kebebasan mereka. Beberapa percaya bahwa program pengawasan yang dimulai saat Perang Dingin terus berkembang hingga sekarang, di era digital. Dengan teknologi modern, pengawasan terhadap individu menjadi lebih canggih, dan konsep kebebasan pribadi semakin dipertanyakan. Ada juga teori bahwa pemerintah menggunakan informasi ini untuk mengontrol opini publik. Bahkan, ada spekulasi bahwa beberapa teknologi enkripsi yang kita gunakan saat ini sudah memiliki pintu belakang yang memungkinkan pemerintah untuk terus memantau komunikasi individu tanpa diketahui oleh publik. Perang Dingin mungkin telah berakhir, tetapi warisan gelapnya masih terasa hingga hari ini. Konspirasi, eksperimen manusia, dan pengawasan massal, seberapa banyak yang masih belum terungkap? Sejarah mencatat, tetapi kebenaran seringkali terkubur dalam arsip rahasia. Yang kita ketahui mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Dunia modern telah berkembang dengan pesat, tetapi apakah kita benar-benar bebas dari pengaruh kejahatan perang yang dilakukan selama Perang Dingin? Apakah teknologi yang kita nikmati saat ini sebenarnya berasal dari eksperimen yang mengorbankan nyawa manusia? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terjawab, tetapi patut kita pertanyakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejahatan perang ini telah terungkap sepenuhnya, atau masih ada yang disembunyikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk investigasi selanjutnya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.